Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pertemuan ke-8 materi anggaran laba rugi. Baik, sebelumnya kita sudah menyusun anggaran biaya produksi ya. Jadi kali ini kita akan bahas anggaran laba atau rugi PT Semesta Raya. Dari modul yang sudah ada, kita lihat ada beberapa data dan informasi yang kita perlukan di halaman 25 gitu kan. Salah satunya adalah ada estimasi penjualan barang jadi. Jadi ini sudah kita hitung di anggaran penjualan dari triwulan pertama, kedua, dan ketiga, kemudian keempat, totalnya adalah 448.000 unit dengan harga jual di tahun 2014 143.750 rupiah. Nah, untuk menyusun anggaran laba rugi tidak hanya data estimasi penjualan barang jadi, tapi juga ada data-data lain yang kita butuhkan. Yang kedua, ada data jumlah potongan penjualan di tahun 2014 itu diperkirakan ada 1.344.672.000. Kemudian persediaan awal barang jadi tahun 2014 sebesar 30.000 unit. Persediaan akhir barang jadi 20.000 unit. Biaya per unit barang jadi awal adalah Rp30.000. Penilaian persediaan menggunakan average method. Kemudian informasi lain ada anggaran produksi. Nah, ini sudah kita susun juga. Lihat di modul anggaran produksi triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Ada datanya. Kemudian ada informasi anggaran biaya produksi. Ini bisa dilihat juga di modul anggaran biaya produksi. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik, di mana jumlah total biaya produksinya adalah 16.347 juta. Informasi lain berkaitan dengan beban operasi yang dianggarkan. Di departemen penjualan ada beberapa beban. Yang pertama adalah ada beban iklan, nilainya adalah 1% dari total penjualan barang jadi. Kemudian beban gaji 250 juta, sifatnya adalah beban tetap. Kemudian beban komisi penjualan 1% dari penjualan barang jadi. Beban penyusutan peralatan 2.500.000 per bulan, sifatnya adalah tetap, beban tetap ya. Kemudian yang kelima, beban penyusutan kendaraan, nilainya 20 juta per tahun, sifat bebannya tetap. Kemudian ada di Departemen Administrasi beban gaji 200 juta tetap. Kemudian penyusutan peralatan 4 juta tetap. Beban penyusutan kendaraan 15 juta per tahun tetap. Kemudian ada beberapa beban selain sudah dialokasikan di dua departemen, ada beban yang sifatnya bersamaan. Jadi digunakan bersama-sama antara departemen penjualan dengan departemen administrasi. Satu, ada beban asuransi gedung kantor ya, di mana dasar alokasinya adalah 60 juta per tahun total nilainya, dengan alokasi 40% ke departemen penjualan, kemudian 60%-nya ke departemen administrasi, sifatnya adalah beban tetap. Kemudian beban perlengkapan kantor 3.600.000 per tahun, sifatnya beban tetap, dialokasikan ke departemen administrasi 75%, 25%-nya ke departemen penjualan. Kemudian beban telepon 1 juta per bulan tetap ya, sifatnya tetap. Kemudian ada tambahan 2% dari nilai penjualan. Kemudian pembagian beban telepon 80%-nya dialokasikan ke departemen penjualan, 20% ke departemen administrasi. Sedangkan beban listrik ini dipakai bersama, totalnya adalah 1.500.000 per bulan tetap ya. Kemudian ada tambahan 3% dari nilai penjualan. Dengan pembagian beban listrik 30%
dialokasikan ke departemen penjualan, kemudian ke administrasi 70%. Nah, kemudian ada informasi tentang penyisian piutang tak tertagih di tahun 2014 diperkirakan ada sekitar 721.317.500 rupiah. Sedangkan tarif pajak penghasilan PPH tahun 2014 diperkirakan 25%. Nah, dari informasi ini kita diminta untuk membuat anggaran laba rugi. Oke, kita lihat anggarannya. Oke, dari data yang sudah kita kumpulkan ya, di mana ada data penjualan dalam unit, totalnya dalam 4 triwulan 440.000, kita alokasikan ke dalam 4 triwulan dengan harga 143.750 rupiah. Kemudian kita akan menyusun anggaran penjualan sudah. Kita kalikan dengan harga sehingga total penjualan di triwulan pertama 12.880 juta, triwulan kedua 16.100 juta, triwulan ketiga sama 16.100 juta, triwulan keempat 19.320 juta, sehingga totalnya 64.400.000. Nah, sedangkan kita akan juga menyusun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjadi pengurang dari pendapatan penjualan. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi 2014 selama setahun itu 16.347 juta. Nah, ini bisa kita lihat dari modul anggaran produksi ya, biaya anggaran produksi. Kemudian ketika kita bagikan dengan jumlah total produksi kita 438.000, ini juga sudah ada di modul anggaran produksi, sehingga biaya per unitnya ketemu 37.322 rupiah. Kemudian kita lihat persediaan barang jadi awal 30.000, biaya per unit barang jadi awal 30.000, total biaya barang jadi awal 900 juta. Kemudian dari 900 juta itu kita bagikan ya, kita kurangkan dengan total biaya barang jadi di tahun 2014, sehingga ketemu total biaya barang jadi keseluruhannya adalah 17.247 juta. Jumlah barang yang diproduksi dari 438.000 ditambah dengan persediaan awal barang jadi 30.000, sehingga total barang yang siap untuk dijual adalah 468.000 unit. Kemudian bisa langsung dibagikan dengan total biaya sehingga ketemu biaya per unit barang jadi 2014 adalah 36.853. Kemudian total biaya produksi ya, ini ya ditambahkan dengan total biaya barang jadi awal 900 juta, kemudian total biaya barang jadi akhir 2014 737.051.282 rupiah, sehingga ketemu beban pokok penjualan di tahun 2014 adalah 16.549.948.718 rupiah. Nah, ini kemudian kita mencari total beban penjualan baik di beban bagian departemen penjualan maupun departemen administrasi, yang bisa kita bagi ke beban tetap dan beban variabel. Dari beberapa informasi yang sudah kita sajikan, ada beban iklan sifatnya variabel, totalnya adalah 644 juta, beban gaji 250 juta, beban komisi penjualan 644 juta, beban variabel.
Kemudian beban penyusutan peralatan 30 juta, beban penyusutan kendaraan 20 juta, beban asuransi gedung kantor 24 juta, perlengkapan kantor 900 juta, kemudian beban telepon 9.600.000, beban listrik 5.400.000. Ini sifatnya beban tetap semuanya. Sedangkan yang variabel ada di beban telepon 1.030.400.000 ya, ini dari sekian persen, 1%-nya dari ini ya, total penjualan ya. Kemudian beban listrik 579.600.000, sehingga totalnya di beban tetap departemen penjualan 339.900.000, beban variabel 2.898.000.000. Kemudian di beban administrasi, departemen administrasi ada beban gaji 200 juta, penyusutan peralatan 48 juta, penyusutan kendaraan 15 juta, beban asuransi gedung kantor 36 juta, kemudian perlengkapan kantor 2.700.000, telepon 2.400.000 untuk tetapnya, yang variabel 257.600.000, beban listrik tetap 12.600.000, variabel 1.352.400.000, sehingga totalnya di beban administrasi tetap 316 juta ya, 700.000, sedangkan yang variabel 1.610.000.000. Nah, kita total. Setelah itu kita masukkan semua akun atau nilai-nilai yang sudah kita hitung dari penjualan dan beban-beban dalam laporan laba rugi. Penjualan tadi sudah diketahui ada 64.400.000.000 dikurangi dengan potongan penjualan 1.344.672.000, ketemu penjualan bersih 63.055.328.000. Kemudian dikurangkan dengan beban pokok, sudah kita hitung beban pokok penjualan 509.718.718 rupiah, sehingga ketemu laba kotor 46.579.379.282. Kemudian dikurangi dengan beban operasi di penjualan 3 miliar sekian, kemudian beban administrasi 1 miliar sekian. Ini sudah kita hitung tadi, sehingga total bebannya 5 miliar sekian, ketemu laba dikurangi dengan laba kotor tadi, laba operasinya adalah 41.380.779.282 rupiah. Kemudian ada beban penghapusan piutang tak tertagih 721.317.500 rupiah, sehingga laba sebelum pajak 40.659.461.782 rupiah, dikurangi dengan pajak penghasilan badan PPh badan 25%. Nah, ketemu laba bersih yang dianggarkan adalah 30.494.596.337. Kira-kira ini. Nah, itu jadi kita harus perhatikan dari beberapa data dan informasi yang sudah kita kumpulkan sehingga bisa tersusun anggaran laporan laba rugi. Lebih detail kita bahas di kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.